Hai, ketemu lagi bersama saya teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan tentang angkutan ini. Nama saya Dodi Maksimal 1, NIM 2018 5225, kelas A. Konsep dasar angkutan umum. 1. Peraturan atau undang-undang. 2. Aspek teknis. Dasar hukum penyelenggaraan angkutan umum, Undang-Undang 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Tujuan 1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. 2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa. 3. Terwujudnya penegakan hukum dan kapasitas hukum bagi masyarakat. Undang-undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui 1. Kegiatan gerak pindah kendaraan, orang, dan atau barang di jalan. 2. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan. 3. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 5 ayat 1 dan 2. Negara bertanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi A. Perencanaan, B. Pengaturan, C. Pengendalian, dan D. Pengawasan. Pasal 138 ayat 1. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan angkutan umum. Pasal 139 ayat 4. Menyediakan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Pasal 158 ayat 1. Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. Pasal 158 ayat 2. Angkutan massal harus didukung dengan A. Mobil bus yang berkapasitas angkutan massal, atau sistem angkutan yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkutan yang bersifat massal. B. Lajur khusus. C. Trayek angkutan umum lain yang tidak berbintang dengan trayek angkutan massal. D. Angkutan penumpang. Pasal 185 ayat 1. Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberikan subsidi oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Trayek tertentu adalah trayek angkutan penumpang umum orang yang secara finansial belum menguntungkan. Pasal 197 ayat 1. Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara angkutan wajib A. Memberikan jaminan kepada pengguna jasa angkutan umum untuk mendapatkan layanan. B. Memberikan perlindungan kepada perusahaan angkutan umum dengan menjaga keseimbangan antara penyediaan dan permintaan angkutan umum. C. Melakukan pemantauan dan pengevaluasian terhadap angkutan orang dan barang. Prinsip dasar angkutan umum dan massal. 1. Angkutan umum diselenggarakan oleh pemerintah sebagai stakeholder
dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pergerakan masyarakat dengan tetap berpegang pada asas kelancaran arus lalu lintas secara keseluruhan. 2. Angkutan umum bukanlah alat bagi pemerintah untuk memperoleh pendapatan daerah. Bahkan pada rute-rute tertentu, kalau memang belum menguntungkan, perlu disubsidi. 3. Angkutan umum bukan merupakan lahan bisnis dan sarana mengatasi problem tenaga kerja. 4. Pemerintah sebagai fasilitator merupakan pihak yang paling berwenang menentukan kebijakan sekaligus paling bertanggung jawab terhadap keberadaan angkutan umum sebagai penggerakan masyarakat. Tujuan dan peranan angkutan kota. Tujuan utama beradanya angkutan kota adalah menyelenggarakan penggunaan angkutan yang baik, aman, cepat, murah, dan nyaman, dan layak bagi masyarakat. Karena sifatnya yang massal, keberadaan angkutan kota selain mengandung arti pengurangan volume lalu lintas kendaraan pribadi, juga lebih murah karena biaya angkutan dapat disediakan kepada banyak penumpang. Karena sifat massal itu juga, maka diperlukan adanya kesamaan di antara para penumpang berkenaan dengan asal dan tujuan. Yang terlibat dalam angkutan umum. 1. Pemerintah sebagai regulator. 2. Operator. 3. Masyarakat. 4. DPR. Pemerintah sebagai regulator mempunyai tugas 1. Menentukan standar layanan dan sistem atau mekanisme perawatan. 2. Kemudian prasarana. 3. Perencanaan trayek, prioritas, use line, use way. 4. Perencanaan tempat berhenti, tempat parkir, integritas dengan moda lain. 5. Pemberian izin trayek. 6. Penetapan tarif dan subsidi atau bersama institusi lain. 7. Pengawasan. Beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan angkutan umum antara lain teknis, ekonomi, lingkungan, sosial. Contoh perencanaan angkutan umum secara teknis di daerah kota berbeda dengan daerah pedesaan dari sisi headway, ukuran armada, rute, dan lain-lain. Pada aspek teknis, perencanaan angkutan umum dibagi di dalam 2 level. 1. Level strategis, perencanaan rute, terminal, bus stop, titik transfer. Yang kedua, perencanaan tarif, fare, berdasarkan jarak, berdasarkan zona. 3. Perencanaan jadwal meliputi jadwal kedatangan, AU, jadwal operasional AU, jadwal kru AU. Keempat, preferensi penumpang seperti kenyamanan dan keselamatan. 2. Level opsional. 1. Manajemen tundaan. 2. Penjadwalan ulang. Angkutan penumpang dengan kendaraan umum. 1. Angkutan penumpang dengan menggunakan angkutan umum adalah angkutan penumpang dengan menggunakan kendaraan umum dan dilaksanakan dengan sistem sewa atau bayar. Yang kedua, pada angkutan umum massal, biaya angkutan menjadi beban tanggung jawab bersama, sehingga sistem angkutan umum menjadi efisien karena biaya angkutan menjadi sangat murah. 3. Selain itu, menggunakan jalan pun relatif efisien. Keberadaan angkutan umum, apalagi bersifat massal, berarti pengurangan jumlah kendaraan lalu lalang di jalan. Hal ini sangat berkaitan dengan pengendalian lalu lintas. Peranan angkutan umum. 1. Angkutan umum massal mass transit adalah layanan jasa angkutan yang memiliki trayek dan jadwal tetap. Contohnya adalah bus dan kereta api. Jenis angkutan ini bukan melayani permintaan, melainkan menyediakan layanan tetap, baik jadwal, tarif, maupun lintasannya. 2. Peran utama angkutan umum adalah melayani kepentingan mayoritas masyarakat dalam melakukan kegiatannya.
baik kegiatan sehari-hari yang berjarak pendek atau menengah berupa angkutan perkotaan atau pedesaan, dan angkutan antar kota atau dalam provinsi maupun kegiatan sewaktu-waktu antara provinsi. 3. Aspek lain pelayanan angkutan umum adalah peranannya dalam mengendalikan lalu lintas, penghematan energi, dan pengembangan wilayah. Pelayanan angkutan umum. Di Indonesia, pelayanan angkutan umum dapat dibedakan dalam 3 kategori utama, yaitu angkutan antar kota, angkutan perkotaan, angkutan perdesaan. B. Angkutan antar kota terbagi 2, yaitu antar kota antar provinsi, yakni angkutan antar kota yang melampaui batas administrasi provinsi. 2. Antar kota dalam provinsi, yakni pelayanan jasa angkutan antar kota dalam satu wilayah administrasi provinsi. Angkutan antar kota adalah angkutan yang menghubungkan suatu kota dengan kota lainnya, baik yang berada dalam suatu wilayah administrasi provinsi atau antar kota dalam provinsi, maupun yang berada di provinsi lain, atau antar kota antar provinsi yang berarti angkutan antar kota. Sistem AKAP dan AKDP dapat mengandung arti: 1. Angkutan antar kota dalam suatu wilayah administrasi provinsi dan angkutan daerah kota raya atau metropolitan. 2. Angkutan perkotaan yang tidak sama dengan angkutan kota. 3. Angkutan perkotaan membentuk jaringan pelayanan antar kota yang berada dalam daerah kota raya metropolis dan tidak terikat pada batas wilayah administrasi kota atau daerah, sedangkan angkutan kota adalah angkutan dalam wilayah administrasi kota. Trayek dan lintasan. Jarak trayek adalah kumpulan trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Trayek tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dengan jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak terjadwal. Pemahaman tentang sebaran asal dan tujuan. Penguasaan atas teknik perkiraan banyaknya orang atau calon penumpang dan barang atau muatan, serta pemahaman tentang perkembangan dan pengembangan wilayah dapat dijadikan landasan pertimbangan dalam menentukan trayek dan lintasan pelayanan angkutan umum. Moda angkutan umum. Tugas dan pengelolaan sistem transportasi adalah mempertemukan keinginan pengguna jasa dengan sediaan moda angkutan dengan segala atribut pelayanannya, agar tercapainya sistem transportasi yang efektif dan efisien dan dalam batas biaya yang wajar agar mampu berperan secara andal sebagai urat nadi kehidupan perekonomian, sosial, budaya, politik, dan hakam. Definisi dan fungsi terminal secara umum. Terminal adalah merupakan tempat awal dan akhir operasional transportasi atau trayek. Terminal adalah tempat penggantian moda atau rute. Fungsi terminal secara umum adalah tempat memuat penumpang atau barang ke atas kendaraan transportasi atau sebaliknya. 2. Tempat menampung penumpang dari waktu tiba sampai waktu berangkat. 3. Kemungkinan penyimpanan dan pengepakan barang yang akan diangkut. 4. Menyimpan kendaraan dan memelihara serta menentukan tugas selanjutnya. 5. Tempat mengumpulkan penumpang serta barang dalam ukuran ekonomis. Ini jenis terminal. Berdasarkan jenis angkutan, terminal penumpang atau khusus
pelayanan penumpang. 2. Terminal barang atau khusus melayani barang. Yang kedua, berdasarkan jenis, moda atau sifat orang dilayani. Yang pertama itu pelabuhan, moda angkutan laut ASDP. 2. Lapangan terbang, moda transudara. 3. Stasiun kereta api. 4. Terminal dikemas atau moda angkutan darat. Komponen-komponen yang berinteraksi di terminal itu ada moda angkutan, 2. Penumpang dan barang, 3. Calon penumpang yang diantar kiss and ride, 4. Calon penumpang yang membawa kendaraan sendiri, park and ride, 3. Pejalan kaki. Apa itu biaya? Cost. Arti luas, pengorbanan sumber daya yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi dan kemungkinan akan terjadi atau belum terjadi untuk tujuan tertentu. Arti lebih sempit, pengorbanan sumber daya yang dilakukan untuk memperoleh manfaat. Konsep uang. Biaya merupakan faktor yang menentukan dalam transportasi untuk penetapan tarif. Alat kontrol agar dalam pengoperasian mencapai tingkat efektivitas dan efisien. 1. Biaya sebagai dasar penentuan tarif jasa transportasi. Tingkat tarif transportasi didasarkan pada biaya pelayanan yang terdiri dari biaya langsung, biaya tidak langsung. Oleh karena itu, biaya pelayanan atau cost of service, basis atau dasar dan fundamental untuk struktur pentarifan. 2. Biaya modal dan biaya operasional. Biaya modal atau capital cost adalah biaya yang digunakan untuk investasi inisial atau initial investment serta peralatan lain termasuk di dalamnya bunga uang, interest rate. 2. Biaya operasional atau operational cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengelolaan transportasi. Termasuk dalam kelompok biaya operasional adalah A. Biaya pemeliharaan jalan raya, bantalan kereta api, alur pelayanan, pelabuhan, dermaga, penahan gelombang, dam, menara, rambu dan jalan, udara dan laut. B. Biaya pemeliharaan kendaraan, bis, truk, lokomotif, gerbong, pesawat udara, kapal-kapal penyeberangan atau ferry boat, dan kapal-kapal barang atau kapal-kapal penumpang. C. Biaya transportasi yaitu biaya bahan bakar, oil, tenaga penggerak atau genset, upah atau gaji, kerja, kru atau awak kapal, dan pesawat serta biaya terminal atau stasiun pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan terminal bis. Apa itu harga atau tarif transportasi? Sejumlah biaya yang dikeluarkan konsumen dalam pembayaran jasa pengangkutan baik berupa angkutan penumpang maupun barang kepada pihak perusahaan pengangkutan sebagai penyedia jasa angkutan baik berupa angkutan darat, angkutan laut dan penyeberangan maupun angkutan udara hingga angkutan antar moda transportasi. Pengertian harga atau tarif dari dua sisi. Pengertian operator harga dari jasa yang diberikan dalam penyediaan jasa transportasi penggunaan atau user. Biasanya biaya yang harus dibayar atau dikeluarkan untuk jasa yang telah dipakai. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan dan kemampuan orang untuk membayar.
Ini ada 8 poin. Ada 9 poin, maaf. 1. Efek kualitas barang. 2. Keunikan barang. 3. Persentase pengeluaran. 4. Karakteristik penggunaan. 5. Pengaruh lingkungan. 6. Gaya atau fashion. 7. Perbandingan dengan barang lain. 8. Penelitian atau pandangan pengguna. 9. Variasi barang. Khusus untuk angkutan umum, beberapa faktor yang mempengaruhi ability to pay, diantaranya 1. Besarnya penghasilan. 2. Kebutuhan transportasi. 3. Total biaya transportasi. 4. Intensitas perjalanan. 5. Pengeluaran total per bulan. 6. Jenis kegiatan. 7. Persentase penghasilan yang digunakan untuk biaya transportasi. Sedangkan kemauan untuk membayar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya adalah 1. Produksi jasa angkutan yang disediakan oleh pengusaha. 2. Kualitas dan kuantitas pelayanan yang diberikan pengusaha. 3. Utilitas penggunaan terhadap angkutan umum tersebut. 4. Penghasilan pengguna. Oke, sekian dan terima kasih. Salam sehat.